Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini. Dan dengan itu semualah channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, mancanegara, di dalam negeri, semuanya ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasimu ya, dan semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Ya, malu dong ya, sudah diingatkan, selalu aku ingatkan, jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan di-reupload ya, linknya aja bagikan. Dan semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh untukmu, bahwa kamu sudah mengambil bagian dalam dakwah gitu. Selanjutnya untuk seluruh viewerku terkasih semuanya, nggak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih sekali atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu. Semoga doa-doa kita bagian doa-doa yang diajabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Seri 1 kemarin sudah kita lalui, sekarang seri 2. Ya, seri 2. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita lanjutkan. Suaranya masuk ini tuh, coba tes masuk. Oh, kok ini biru begini? Oke ya. Jadi kemarin sudah aku jelaskan bahwa ya, tema utama yang diusung oleh Matius dalam catatan Injilnya adalah untuk memperkenalkan Yesus, kedatangannya itu sebagai menegakkan kerajaan Allah di bumi ya. Biasanya disebut kerajaan surga, itu sudah aku sampaikan. Berikutnya juga untuk mendekatkan Yesus kepada sosok kehidupan masyarakat Yahudi ya, maka menggunakan istilah supaya genaplah firman. Nah, itu maksudnya menggenapi firman yang sudah menurut si Matius nih sudah dinubuahkan sejak era perjanjian lama dulu gitu ya. Oke. Kenapa begitu? Ya karena ini segmentednya Yahudi. Ya. Segmentednya itu Yahudi. Kemudian Injil Matius ini juga membantu kita memelihara persamaan pelayanan antara Musa dan Yesus Kristus. Jadi dalam Injil Matius, Musa itu ya, dari sini, bukan dari Musa, dari Yesus. Ya. Yesus itu, lihat ini yang penting kamu perhatikan ini. Yesus itu dibikin ekuivalen dengan Musa. Ini dulu perhatikan. Yesus dibikin ekuivalen dengan Musa. Ekuivalen itu sama. Ya. Oke. Contohnya di mana ya? Lihat nih.
keduanya ya diselamatkan semasa bayi dari upaya raja untuk membunuhnya. Jadi terselamatkan dari pembunuhan sejak bayi. Heroik itu ada di Keluaran 2. Dicatat enggak ya? Enggak usah lah ya. Keluaran 2 1 sampai 10. Matius 2 13 sampai 8. Ya. Oke. Di situ ekuivalennya ya. Berikutnya keduanya sama-sama eksodus ke Mesir, diaspora lah ya. Keluar. Diaspora ke Mesir. Ya. Keduanya menyampaikan hukum Allah itu di gunung atau di bukit, yaitu dilihat ada Keluaran 19:20 dan Matius 5 sampai 7 ya. Jadi suasana gunung itu benar-benar ditampilkan ya, menyampaikan hukum Allah di gunung atau di bukit ya. Itu berbicara tentang lokusnya ya. Lokus penyampaian itu adalah gunung atau bukit. Ya. Berikutnya, nah ini datang untuk membebaskan umatnya, pembebasan. Pembebas. Yang pembebas ini dalam tanda tanya. Kalau Musa jelas membebaskan bangsa Israel dari kungkungan siapa Mesir itu? Fir'aun. Masalahnya Yesus mampu nggak melepaskan bangsa Israel dari kungkungan Romawi. Nah, itu. Ya. Tapi itu bukan soal. Itu kan keadaan yang ada seperti itu, tapi sebagai tujuan ya ini tujuannya ini dibikin seperti ini. 1, 2, 3, 4, paling tidak 4 poin ini Yesus disamakan dengan Musa. Ya. Oke. Untuk yang berikutnya, aku recommended kalian harus lihat itu video, sudah aku bikin itu kajiannya tentang sandiwara pembunuhan. Coba cari nih, sandiwara pembunuhan. Jadi Yesus diancam untuk dibunuh ketika masih umur 2 tahunan itu oleh Herodes. Itu kira-kira itu benar-benar seperti itu atau itu hanya sebuah sandiwara saja? Artinya peristiwa itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Ya, ketemu? Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Ini ya. Aduh. Sebentar. Mana tadi? Yesus dalam sandiwara pembunuhan, ya. Lari-lari saja sih. Benerin lagi. Gini. Ya, ketik Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Bener nggak pembunuhannya itu? Ya. Yang jadi masalah, ya, ini loh. Sudah taruh sana. Males aku ganggu aku aja. Kamu ketik ya, Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Di sana sudah dijelaskan, sudah kita analisa apakah benar-benar terjadi itu. Karena apa? Ya. Herodes dibohongi oleh Majusi. Ya, dia nggak mau melaporkan di mana Yesus dilahirkan.
Herodes ngamuk. Maka dia mengeluarkan maklumat, bayi-bayi habisi. Yang mengeluarkan maklumat siapa? Penguasa. Artinya itu menjadi public knowledge. Semua orang tahu. Kalau semua orang tahu, kenapa Lukas, kenapa Markus, kenapa Yohanes tidak menuliskannya? Artinya sebagai sumber berita itu gampang karena menjadi public knowledge. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah sebagai penguasa itu menjadi public knowledge. Seperti kita waktu zaman wabah itu menjadi public knowledge. Kapan lockdown itu publik, semua orang tahu. Jadi kalau peristiwa itu ditulis, wartawan nggak kesulitan cari sumber beritanya. Itu loh yang aku maksud. Lah kalau memang ya pembunuhan bayi itu benar faktual, seharusnya kan Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskannya. Kamu screenshot deh, kamu tulis, kamu screenshot biar tak gini kan, biar gampang. Yang kedua, kenapa? Siapa itu teman sepermainannya? Yohanes Pembaptis kenapa bisa lolos? Usia mereka nggak beda jauh. Artinya Yohanes Pembaptis itu karena nggak beda jauh oleh Yesus umurnya, itu masuk dalam tataran yang harus dihabisi. Nih, ya, lihat di sini penjelasannya. Oke, ya, sudah ya. Pembaptis. Sekarang ini sebelum aku tarik kesimpulan nih, aku paparkan dulu. Diaspora ke Mesir. Ya. Jadi Musa masih bayi dalam ancaman siapa? Firaun mau dihabisi. Yesus masih bayi dalam ancaman siapa? Herodes mau dihabisi. Musa ke Mesir, Yesus juga ke Mesir. Karena apa? Karena mau mendapatkan ancaman mau dibunuh, dia diaspora, lari ke Mesir. Musa juga ke Mesir. Bedanya, ini yang kita kaji. Kamu bisa review kita kemarin ketika membahas tentang apa ya judulnya kemarin ya, yang Kanjeng Nabi Isa itu katanya bisa ngomong sejak bayi itu loh ya. Kamu bisa lihat di Quran surat Maryam surat yang ke-19 ayatnya yang ke-22. Dengan ini tidak sama ya. Kalau kisah di Quran surat Maryam, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Itulah kemarin sebagai jawaban kita, kenapa Bunda Maryam itu bisa lolos dari hukuman rajam kalau dia hamil tanpa nikah. Kok nggak dihabisi sama Yahudi itu? Maka jawabannya karena dia melakukan gerakan penyelamatan dengan cara menyisihkan diri. Tapi di sini sejak dalam kandungan, artinya belum lahir Yesus. Nggak sama dengan di sini. Yesus itu sudah dilahirkan, maka dibawa ke Mesir. Ya, coba aku baca di sini. Nanti kembalinya itu setelah Herodes mati, ya. Ini pembunuhan anak-anak di Bethlehem, ya. Itu ada di Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara dirama tangis dan ratap amat, ya. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, itu.
Matius selalu mengkaitkan dengan kisah-kisah pada perjanjian lama, Nabi Yeremia. Ya. Sedangkan penyingkiran ke Mesir itu di ayat 13-nya, pasal 2 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhmu." Jadi waktu masuk ke Mesir, Yesus sudah lahir. Al-Quran tidak. Begitu hamil, iya betul, maksudnya hamilnya Bunda Maryam, begitu hamil sudah mengasingkan diri. Maka disinilah kenapa ada cerita yang hilang tentang Yesus, karena sumber beritanya nggak ada, orang-orangnya nggak ada kok. Maka Yesus hilang masa kanak-kanaknya, nantilah datang lagi setelah 12-an tahun itu. Ya, sama-sama Exodus, tapi di sini sejak masih di dalam bayi, di sini sudah lahir. Terlepas dari ini dan ini mana yang benar, yang jelas ya, kenapa dia dibikin seperti itu ceritanya oleh si Matius, supaya dia menjadi sama dengan Musa. Terus tentang gunung dan bukit sama. Terus pembebasan, nah ini pembebasan ini, tapi tujuannya sama. Yesus ditampilkan sebagai pembebas, meskipun faktanya ya tidak bisa membebaskan, orang disalib kok. Paham sampai sini? Ya. Oke. Ya. Kalau sudah itu aku akan kembali lagi, ya. Apakah peristiwa orang-orang Majus dari timur itu benar-benar ada? Itu masalahnya. Le, ini juga habis tasnya, Le. Ambil satu lagi. Ya, sudah mulai begitu. Coba, aku tanya dulu. Menurutmu, orang-orang Majus itu dari timur itu memang ada atau sengaja ditampilkan oleh Matius dengan tujuan tertentu? Cerita itu dibuat oleh Matius. Sekarang kalau misalkan ya, kita berpikir sejenak lah ya. Orang Majus itu apa perlunya datang jauh-jauh? Ya. Dan sudah itu pun itu bukan apa-apanya, orang itu rajanya orang Yahudi kok. Mereka Parsi. Terus perlunya apa? Terus memberikan persembahan-persembahan itu, kalau lihat persembahan-persembahannya, yang minyak gaharu lah, yang kemenyan lah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang the have, orang-orang yang kaya. Tapi yang jadi masalah, apa perlunya orang Majusi sampai ke sana itu? Yang menjadi menarik lagi, justru kenapa orang Majusi yang ada di luar dari habitat mereka yang lebih tahu tentang akan lahirnya Mesias. Mungkin alasannya, oh ya nampak bintangnya, oke lah nampak bintangnya, jadi ahli-ahli nujum gitu ya. Terus perlunya apa? Toh itu bukan raja mereka. Ya. Nah, dari sini kita tahu. Ya. Dari sini kita tahu. Majusi itu dihadirkan untuk membuat cerita, ya. Bagaimana bisa Yesus itu menjadi terancam waktu kecil, karena Majus itu membohongi Herodes. Herodes kan dibohongi itu. Begitu selesai ketemu Yesus, setelah dicari-cari, orang Majus nggak mau ketemu lagi, lapor pada Herodes. Padahal Herodes sudah ngomong, nanti kalau ketemu bilang gue ya, gue juga mau menyembah dia. Gitu.
tapi dibohongin sama Majus. Jadi dihadirkannya orang-orang Majus dari timur itu dalam rangka membangun sebuah cerita agar bisa terjalin sebuah kisah bahwa Yesus pun sejak kecil sudah mendapat ancaman kematian dari penguasa sebagaimana Musa juga begitu. Jadi dibikin ekuivalen. Ya, dibikin ekuivalen. Sekarang, ya, kalau kita lihat, ya, tempat lahirnya sekarang, ya, ini kan bentar lagi Natal, ya. Maka kalau kita berpijak kepada Maryam 1922, lahirnya nggak di Bethlehem, ya, enggak. Karena sudah keluar. Sementara kalau di sini memang iya, karena keluarnya ini Yesus sudah lahir. Betul. Beda. Ceritanya beda. Nanti beda lagi kalau aku tampilkan Injil Yakobus. Beda lagi nanti. Ya, sekarang tergantung pilihannya mana. Yang jelas kalau berpijak pada Quran surat Maryam 1922 ini tidak lagi dalam komunitas bangsanya, komunitas Yahudi Yesus lahir. Enggak dalam teritorial daerah wilayah kekuasaan daripada si apa itu Herodes. Herodes kan waktu itu menjajah Israel. Tapi sudah keluar. Nah, nanti datang lagi itu di surat Maryam yang ke-27 1927. Ya. 19 ya. Yang di sini ya, yang 27 ini. Makanya ini yang menggendong anak itu salah. Ini Yesus sudah gede. Diketemukan, Yesus kamu sekarang saya ketemukan dengan umat kita karena kamu harus berdakwah kepada umat kita. Sudah gede diketemukan. Tapi kan disalahpahami yang sudah kita diskusikan bahwa maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Nggak ada satu diksi pun yang bisa diterjemahkan dengan menggendongnya. Jadi yang ada itu adalah membawa. Dan aku sudah kupas tuntas untuk kalian semua. Membawa itu bukan berarti menggendong. Ngeterno. Jadi kondisi itu di Maryam 27, Yesus itu sudah besar. Dia sudah memulai, disinilah mulai Yesus berdakwah. Diketemukan dengan objek dakwanya. Siapa? Umatnya sendiri, umat Israel. Terjemahan-terjemahan kita terkontaminasi. Ada digendong, ya. Oh, masih bayi dalam gendongan. Kacau. Enggak, ini udah besar. Karena kalau ini kembali ke nganu dia, ke Israel. Nanti kalau si Matius kembali ke Israelnya itu masih kecil. Ketika si Herodes sudah koid. Ya. Jadi sama-sama keluar, sama-sama kembali. Kalau Al-Quran keluarnya itu masih dalam kandungan dan kembali sudah gede ini dan memulai awal starting point dakwanya sama ibundanya diketemukan kepada umatnya, ini loh lawan dakwamu gitu. Kalau si Matius ya diasporanya itu ketika sudah lahir, kembali lagi juga itu masih kecil dia. Ketika Herodes sudah koid. Ya. Cuma di sini disebutkan usianya enggak ya? Ini dia. Perikopnya kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, jadi ini kondisinya itu di Mesir cerita ini ya. Yusuf di Mesir, bukan Yusuf Arimatea ya. Ini Yusuf si tukang kayu. Jadi lewat mimpi lagi ini. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Ya, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.
Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeolus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya tergenapilah firman, ya, yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ini kembali lagi ke nubuatan. Kalau kita lihat penjelasan ini, Yesus tuh masih anak-anak, artinya belum dewasa seperti ini. Ya sudah gede. Kalau di Al-Quran tidak, di surat 27 itu dia sudah berdakwah. Makanya diketemukan umatnya oleh bundanya. Sama-sama Eksodus, diaspora dari Israel, tapi sama-sama juga kembali ke tanah Israel. Cuman kapan, ya, Eksodusnya kapan, kembalinya itu yang nggak sama. Asik ya kalau kita pelajari, ya, kitab sucinya seperti itu. Ya. Oke, udah berapa lama tuh? Oke, aku jelaskan lagi supaya clear. Sehingga kita dapatlah gambaran. Ya, tadi nih kuncinya di sini. Matius, kita abaikan dulu apakah itu Matius benar-benar murid Yesus atau tidak, kita abaikan ya. Tapi tolong ini diperhatikan ini. Disebutlah Matius, dia menulis Injil. Ya, perhatikan. Injilnya itu segmentednya itu, pasarnya itu, atau audiennya lah kalau bahasa kitab ini tadi, itu orang-orang Yahudi. Maka Matius dengan kecerdasannya, Matius menjual siapa? Menjual Yesus. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu mengunggulkan Musa. Jadi apa yang harus dilakukan Matius? Sama kamu sebagai manajer marketing, kamu punya sekian staf, kita tahun ini mulai bulan ini akan memproduk mobil seperti ini. Pasarannya adalah mereka yang sudah menggunakan mobil seperti itu. Maka apa yang harus kamu ajarkan sebagai knowledge produk kepada staf-stafmu? Maka sebagai manajer yang cerdas, dia akan mentraining staf-stafnya untuk bisa meyakinkan, ya, konsumennya itu bahwa mobil yang dimiliki konsumennya itu minimal sama dengan mobil yang mau ditawarkan, atau kalau bisa lebih hebat daripada mobil yang mereka miliki. Itu bahasa gampang, bahasa marketing itu begitu. Lah bagaimana mungkin produkmu mau dibeli? Kamu jual mobil kepada orang yang sudah punya mobil, kualitas mobilmu itu masih di bawah mobil yang sudah mereka pakai. Tidak mungkin dibeli. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Gue itu ya orang teknik, tapi dulu gue itu ya kalau ada seminar ekonomi, seminar apa aja gue ikutin. Jadi gue ngerti, dapat ilmunya. Bacaan gue dulu kalau ekonomi itu SWA, majalah SWA. Kalau nggak kuat gue beli yang baru itu mahal, beli yang loak-loak, yang bekas-bekas. Ilmu itu kalau kita belum baca, walaupun kapan itu edisinya, tetap aja baru. Gitu ya. Nanti banyak sih macam ya majalah ekonomi itu, tapi aku lebih seneng SWA ya. Dulu era-eranya, dulu 1 miliar tuh sudah banyak banget.
era-eranya ada manajer 1 miliar, era-eranya gelar MBA itu, waduh, keren lah kalau misalkan gue punya gelar MBA itu, aduh. Tapi gue nggak sampai ke sana ya. Justru teman gue yang kuliah di MBA yang ngerjakan tugasnya tapi gue. Jadi gue dapat ilmunya juga tapi gue nggak dapat gelarnya. Master Business Administration gitu ya. Jadi marketing ya sedikit tahu. Seperti yang aku bilang tadi, seseorang manajer marketing yang cerdas, dia akan mentraining staf-stafnya seperti itu. Bahwa produk yang mau dia pasarkan kepada konsumen yang sudah mempunyai produk yang sama, harus produk kita itu minimal sama atau harus unggul. Paham sampai di situ? Jadi kerangka berpikir Matius itu kerangka berpikir manajemen marketing. Nih. Yang paling disegani oleh orang Yahudi itu siapa? Musa. Maka Yesus harus dibikin ekuivalen sama dengan Musa. Supaya bisa diterima. Dengan cara seperti apa? Dibikinlah pembunuhan sejak bayi ceritanya. Oh sama. Yesus itu sejak bayi heroik banget. Kenapa? Sorry. Musa itu sejak bayi heroik banget. Kenapa? Mau dihabisi sama penguasa. Sama, Yesus juga begitu. 1 poin. Sama. Kalau ini sama penguasa Fir'aun, ini sama penguasa Herodes. Sama. Oh, Musa itu sampai melanglang buana ke Mesir. Sama, Yesus juga dibikin ke Mesir. Musa menyampaikannya di atas gunung batu, gunung bukit. Sama, Yesus juga di gunung di bukit. Yang ini yang agak berat, agak jauh dari fakta ya. Tapi setidak-tidaknya Matius sudah berusaha memposisikan Yesus sebagai pembebas. Bagaimana Musa juga pembebas bangsa Israel dari kungkungan kungkungan Firaun. Nah, tapi setidaknya kerangka berpikirnya Matius sudah cerdas. Ini. Walaupun faktanya justru Yesus disalib. Dalam tanda kutip menurut Alkitab. Nanti menurut Quran gimana? Beda lagi. Ya. Nah, aku merujuk ke poin yang satu ini, ya. Pembunuhan sejak bayi. Pembunuhan sejak bayi inilah sebuah cerita yang harus dibangun, maka dia perlu menghadirkan orang-orang Majusi. Ini kalau nggak lihat dari awal bingung nih. Petanya seperti ini. Jret sini. Maka Muhammad Bintang Ramadan, kalau aku ditanya, apakah orang-orang Majusi itu benar-benar faktual? Aku jawab tidak. Itu cerita sengaja dibikin oleh Matius untuk membangun sebuah kisah bagaimana Yesus setelah mendapatkan ancaman sejak bayi. Karena nanti orang-orang Majus inilah yang menipu si Herodes. Herodes naik pitam. Bikin maklumat. Semua bayi-bayi sekitar 2 tahunan habisi. Yang menjadi janggal, aku ulangi sekali lagi supaya kalian tuh paham. Sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah, penguasa itu mesti urusan publik dan publik mesti tahu. Makanya tadi yang aku recommended, coba kamu dengarkan video itu, sandiwara pembantaian. Kalau memang pembantaian itu ada, maka Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes harusnya menulis. Tapi kenapa kok tidak? Hanya Matius saja. Itu kan tanda tanya kita. Artinya itu sandiwara pembantaian. Bukan benar-benar ada seperti era Musa. Nah, untuk membangun sandiwara ini maka diawali dengan menghadirkan sandiwara orang-orang Majusi ini. Kenapa kita sebut sandiwara? Apa perlunya orang Majusi jauh-jauh? Orang itu bukan raja mereka. Tapi apakah ini salah? Ya enggak. Itu kan upaya Matius untuk menjual Yesus supaya diterima oleh orang-orang Yahudi. Makanya pertama kali sejak seri pertama yang perlu aku pahamkan ke kamu, Matius itu menulis Injilnya untuk siapa? Karena nanti
Markus itu menjual Injilnya untuk siapa? Menjual dalam tanda kutip ya. Itu beda lagi. Lukas beda lagi. Nanti yang paling muda, Yohanes beda lagi. Beda. Makanya kemasannya juga beda gitu loh ya. Nah, Injil Matius itu apakah berhasil sebagai upaya yang dilakukan Matius? Ya tidak berhasil memang. Karena orang Yahudi tetap saja menolak Yesus. Meskipun Yesus sudah dijadikan equal dengan Musa. Tapi setidak-tidaknya sebagai upaya ya harus diacungi jempol. Artinya Matius itu cerdas. Terlepas upayanya itu tidak berhasil itu soal lain ya. Tapi siasatnya, strateginya itu sudah jelas. Bahwa Yesus harus dibikin ekuivalen dengan Musa. Gitu loh. Ya. Dan ini biasa hal seperti ini. Ya, aku tadi menggunakan kegiatan marketing itu supaya gampang aja kamu terima. Ya. Kembali lagi, makanya, cuman kan dalam kekristenan mungkin berat ya atau gimana ya. Apa yang dikatakan oleh Pak dosen Institut Injil Indonesia itu bahwa Injil yang ini nih ya, yang Injil yang ini loh ya. Karena yang Injil yang dianggap Islam itu bukan Injil yang ini. Tapi adalah firman yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa. Nah, kalau yang Injil yang ini yang sekarang diterima sebagai Injil ini kisah hidup dari mulai Yesus dilahirkan, disalib, bangkit dan nanti menjanjikan akan datang lagi. Intinya cuma itu. Jadi aku sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak dosen itu ya. Itu namanya kalau nggak salah Pak Kahar Pak dosen itu. Bahwa Injil itu Injil yang ini loh ya, bukan yang sesungguhnya yang diterima Yesus tentunya ya sama equal dengan Al-Qur'an, sama-sama firman Allah. Kalau yang ini kan sebetulnya itu lebih tepat hadis. Gitu loh. Jadi hadis. Ya, cuman kan kita juga harus menghormati ya teman-teman Kristen kalau keberatan bahwa itu disebut hadis. Meskipun teman-teman Islam sendiri kadang-kadang galaknya nggak karuan. Hadis pun itu nanti dilihat dulu, Gus. Ada hadis sahih, hadis dhaif. Itu perawihnya mana? Oh, bubar. Bubar. Maksudku jangan keras-keras dulu. Ojo kereng-kereng sih. Slowly dulu. Kamu kalau belum sudah ngomong, itu pun kalaupun itu hadis, Gus, itu lihat dulu. Sahih atau enggak, kan ada perawinya siapa. Terus bagaimana kualitasnya? Itu jangan-jangan dhaif semua itu. Kacau, dialog buntu. Kalau aku nggak begitu, biarin aja dulu masuk secara soft, baru kita diskusikan, ya. Oke, jadi itu ya Kang Muhammad Bintang Ramadan supaya tidak bimbang lagi kamu ya. Tapi tetap aku seperti waktu-waktu yang lalu. Kamu setuju dengan analisaku, monggo, enggak juga enggak apa-apa, kamu cari sumber lain ya. Cuman aku mengatakan bahwa kehadiran orang-orang Majus di timur itu sebuah upaya cerita yang dibangun oleh Matius. Artinya dia tidak faktual ada. Kembali lagi kalau adanya ngapain urusannya itu loh. Orang bukan urusan dia kok. Kok datang jauh-jauh gitu ya. Cuman begitu juga. Apakah Matius bisa disalahkan? Ya enggak, karena itu strategi dia. Karena pasar dia orang Yahudi. Nah, gini, seandainya pasarnya itu bukan orang Yahudi, beda lagi bisa-bisa yang disusun Matius dalam Injil karangannya. Itu loh. Jadi dakwah itu ini kan dakwah itu pakai strategi. Makanya aku bilang, yang namanya strategi itu tidak harus patok bangkrong. Apa patok bangkrong itu bahasa Indonesianya? Tidak harus kaku begitu gitu loh. Ini kadang-kadang kalau kita ketemu pendakwah itu terlalu keren banget ya, seolah-olah dia aja yang paling Yahud gitu. Seperti aku, ya kan harus berhadap. Aku itu ya, ketika aku masih punya jadwal rutin ngisi kajian, biasanya Ahad pagi itu. Jadi sama-sama keluar rumah. Aku keluar rumah, teman-teman Kristen juga keluar rumah.
Aku bawa Injil, teman-teman Kristen juga bawa Injil. Cuman aku masuk ke masjid, teman-teman Kristen masuk ke gereja. Bedanya di situ. Nah itu teman-teman Islam, kadang-kadang itu apa dia tidak paham. Dakwah itu yang gawe Al-Quran, ya pakai Al-Quran, jangan pakai Injil. Ya. Cuman ya kadang-kadang kalau begitu aku jelaskan, tapi kalau pas males ya tak biarin aja, nggak tak jelaskan, males aku. Tak jelaskan juga kamu tidak paham ya wis lah. Itu kan strategi gitu loh. Sama dengan yang aku ceritakan beberapa waktu lalu itu. Dia murtad. Dia sudah tidak terima Al-Quran. Apakah yang mungkin mau kita Qurani? Kan ya nggak mungkin. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita injili. Dan alhamdulillah toh fakta berbicara setelah tak injili bersama teman-teman, alhamdulillah kembali Islam, bersyahadat dan sekarang sudah jadi ustaz. Coba. Sekarang dia sudah jadi ustaz dan aku ikut senang. Ya. Artinya apa? Aku menanam dan berbuah. Begitu juga kamu, aku minta kamu menanam dan semoga berbuah. Jadi setidaknya kamu punya sesuatu yang kamu harapkan menjadi kebahagiaanmu. Ya Allah, hamba telah melakukan dan berhasil. Gitu. Meskipun sebetulnya masalah hasil dan tidak hasil itu bukan urusan kita. Ya, yang penting kamu usaha dulu. Jadi dia sekarang yang murtad itu akhirnya kembali Islam setelah diinjili, sekarang sudah jadi ustadz ya. Dan dia memang kerangka berpikirnya liar juga sama dengan aku. Cuman aku kasih tahu, jangan, kalau untuk komunitasmu kan komunitas puritan. Yang itu biar untuk kamu sendiri saja. Tapi kalau ngobrol empat mata sama aku, dia liar, overliving gitu ya. Oke. Sampai di sini, ini seri 2 tamat ya tuh. Seri 2 tamat. Nah, itu yang bisa aku jelaskan tentang orang-orang Majusi dari timur. Jadi itu tidak faktual ya, tidak historikal ya. Itu sebuah upaya untuk membangun bagaimana Matius bisa memasarkan bahwa Yesus itu adalah ekuivalen dengan Musa. Dan itu dari segi marketing bukan sesuatu yang salah dan suatu kecerdasan justru itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya. Jaga Al-Quran. Jadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat. Dan besok ini kan saudara kita memperingati Natal. Hormati mereka, saudara-saudara kita yang Natal. Menghormatinya bagaimana? Jangan diganggu. Biarkan ya. Jangan diganggu, jangan. Ya. Aku ingatkan jangan. Biarkan mereka biar tenang memperingati Natal ya, tanpa ada sebuah sesuatu yang menggelisahkan. Biarin, kita harus hormati. Ya. Jadi kita juga harus tampil elegan. Ya, jangan mengganggu, jangan. Tapi juga jangan kamu ikut-ikutan. Nanti kalau kamu ikut-ikutan malam kudus ya repot lagi nanti. Kan sudah berkali-kali aku jelaskan. Pluralisme itu tidak ada. Semua punya kamarnya sendiri-sendiri. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Itu yang bisa aku sampaikan untuk secara khusus Muhammad Bintang Ramadan. Secara umum untuk kalian semuanya. Setuju? Boleh diambil. Tidak setuju? Lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.